Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Dewan Juri yang terhormat, kami perwakilan dari SMA Negeri 5 Denpasar dengan saya sendiri, Dewa Yuntan Mahaswari, dan rekan di sebelah kanan saya I Gusti Ayu Dwi Pramesti. Dan rekan di sebelah kiri saya Ketut Sri Bintang Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Produk Inovatif Energi Baru Terbarukan Bioetanol Berbahan Limbah Ekstrak Buah Bintaro Carbera Manghas dengan keefektivitasannya sebagai bahan bakar alternatif pengganti energi fosil dalam kehidupan di masyarakat. Baik Dewan Juri, presentasi saya mulai dengan pendahuluan. Ketersediaan energi fosil kini kapasitasnya semakin menurun. Permasalahan ini telah disampaikan oleh pakar-pakar lingkungan sedunia bahwa para pengguna energi fosil hendaklah waspada. Menanggapi hal ini, sebagai generasi muda peduli lingkungan perlu mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, kami mengembangkan energi terbarukan dalam bentuk bioetanol yang berbahan dari limbah buah bintaro yang cukup banyak tersedia di lingkungan masyarakat Kota Denpasar dan sekitarnya. Dalam latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu 1. Mengapa limbah buah bintaro Carbera Manghas dapat dijadikan energi terbarukan dalam bentuk bahan bakar bioetanol? 2. Bagaimana efektivitas penggunaan bahan bakar bioetanol berbahan limbah buah bintaro dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari sebagai energi rumah tangga? Maka, tujuan dan manfaat penelitian kami adalah untuk mengetahui bahwa limbah buah bintaro dapat dijadikan bahan bakar bioetanol sebagai energi terbarukan dan memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan generasi muda untuk mengembangkan energi baru terbarukan dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan pustaka. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu bioetanol. Bioetanol atau biofuel merupakan bahan bakar yang berwujud cairan yang terbuat dari bahan-bahan organik. Pada proses pengembangannya pun terdapat persyaratan utama yang dimana bahan-bahan organik ini harus mengandung selulosa dan juga hemiselulosa yang jika dihidrolisis menghasilkan glukosa. Kandungan glukosanya pun minimal sebanyak 6 Brix untuk menghasilkan etanol, bahan bakar yang baik menurut Bambang pada tahun 2014 halaman 76. Secara umum, pembuatan bioetanol dapat dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada cara hidrolisis, yang kedua ada fermentasi dengan dibantu oleh NPK, ragi roti, dan juga urea. Dan yang ketiga melalui proses evaporasi, destilasi, dan juga kondensasi dengan menggunakan alat evadec. Selanjutnya adalah buah bintaro. Buah bintaro memiliki biji yang dimana biji tersebut mengandung kandungan minyak yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif mengganti minyak tanah. Kandungan minyak pada biji buah bintaro sebanyak 35-50% lebih tinggi daripada minyak jarak maupun minyak kelapa sawit. Semakin kering biji bintaro, maka minyaknya akan semakin meningkat. Buah bintaro juga mengandung beberapa senyawa kimia seperti senyawa linolet, asam stearat, asam palmitat, dan juga asam oleat. Penelitian terdahulu. Di sini kami menggunakan beberapa hasil penelitian yang terdahulu, seperti hasil penelitian dari Somatari yang mengungkapkan bioetanol berbahan buah semangka dan juga pepaya. Dan yang kedua ada dari penelitian Rama, Ratna, dan juga Arkus yang mengungkapkan bioetanol berbahan limbah buah maja. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengatasi limbah dari buah bintaro ini adalah membuat energi baru terbarukan dengan teknologi evadec. Metodologi penelitian. Kami melakukan penelitian ini di Laboratorium Kimia SMA Negeri 5 Denpasar pada tanggal 3-24 Juli 2021. Jenis data yang kami gunakan adalah kuantitatif dan juga sumber data yang kami gunakan yaitu sumber data primer dan juga sekunder. Selanjutnya, teknik pengambilan data yang kami gunakan adalah eksperimen, interview, dan juga literatur. Dan yang terakhir, teknik analisis yang kami gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Limbah buah bintaro dapat dijadikan sebagai energi terbarukan dalam bentuk bahan bakar bioetanol karena mengandung senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa.
Karena dalam pembuatan bioetanol terdapat perlakuan hidrolisis antara air dan H2SO4, maka senyawa kimia seperti selulosa dan hemiselulosa akan berubah menjadi glukosa. Untuk mewujudkan buah bintaro menjadi bioetanol, diperlukan suatu proses fermentasi dengan menambahkan ragi roti, urea, dan NPK. Hasil penelitian kami dapat dipaparkan pada tabel berikut. Dari 3 kali percobaan dengan masing-masing menggunakan bahan 3 kg, maka konsentrasi glukosanya rata-rata di atas 6,0 Brix, sehingga kadar alkoholnya rata-rata di atas 65%. Maka dari itu, buah bintaro termasuk buah yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar bioetanol. Untuk mengetahui keefektivitasan dari bioetanol, peneliti melakukan beberapa perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga suhu 100 derajat Celcius, dengan kapasitas air masing-masing 1 liter. Hasil penelitiannya dapat dipaparkan pada tabel berikut. Dalam penelitian ini dapat diungkap bahwa semakin besar kadar alkohol yang digunakan dalam bioetanol dapat memberikan kalori dan reaksi panas yang lebih cepat. Sehingga dalam hal ini, air yang dipanaskan dengan kadar alkohol 80,3% dapat dicapai dalam waktu 11 menit. Sedangkan kadar alkohol bioetanol yang lebih rendah akan mencapai reaksi panas yang lebih lama. Pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Melalui penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa limbah buah bintaro dapat dijadikan bahan bakar bioetanol karena buah tersebut masih mengandung senyawa selulosa dan hemiselulosa yang setelah melalui proses hidrolisis akan menjadi glukosa. Kadar alkohol bioetanol dengan bahan kulit buah bintaro adalah sebesar 73,5%, dengan daging buah sebesar 78,5%, sedangkan dengan campuran antara kulit dan daging buah bintaro dapat mencapai kadar alkohol sebesar 80,3%. Ini menyatakan bahwa buah bintaro tergolong sebagai bahan bakar yang baik dan dapat mendukung kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Dan juga, bioetanol sebagai bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang cukup efektif dalam pemanfaatannya sebagai pendukung energi rumah tangga. Hal ini dilihat dari kemampuannya dalam memberikan energi panas yang dapat mengubah kondisi air dari dingin menjadi panas, mencapai suhu 100 derajat Celcius dalam waktu berbeda sesuai dengan kadar alkohol bioetanol yang dimiliki. Saran yang dapat kami sampaikan adalah diharapkan kepada para guru dan siswa dalam sebuah lembaga pendidikan agar dapat mengembangkan bahan bakar bioetanol dengan menggunakan berbagai macam limbah atau jenis-jenis tanaman yang belum diketahui manfaatnya, yang ketersediaannya cukup banyak serta sering kita jumpai di lingkungan kita sendiri. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, demikianlah hasil presentasi kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video proses penelitian kami. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom.